Oke, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Drug War yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang perjuangan kepolisian dalam menangkap sindikat perdagangan narkoba. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang mengemudikan sebuah mobil dan mulut pria tersebut mengeluarkan busa, kemudian menabrak sebuah toko dan pria tersebut pingsan. Kemudian scene berganti dengan sebuah truk hijau yang diikuti oleh mobil merah yang memasuki tol. Kemudian ada sebuah bus yang mengalami kerusakan dan berhenti setelah melewati tol. Para penumpang panik dan berlari keluar karena mereka tahu ada polisi yang sedang mengintai. Namun, mereka berhasil diamankan. Salah satu pria berlari dan dikejar oleh polisi dan berhasil ditangkap. Ternyata, polisi itu juga penumpang bus tersebut yang menyamar. Polisi itu bernama Kapten Zhang. Kemudian mereka semua dibawa ke rumah sakit. Ternyata, mereka membawa narkoba yang disembunyikan di dalam tubuh. Saat sedang memeriksa para tersangka, Kapten Zhang melihat pasien kecelakaan dan langsung mendatanginya. Setelah dicek, pria tersebut adalah bandar narkoba lain. Kapten Zhang pun langsung pergi ke tempat kecelakaan dan menemukan sebuah ponsel di tempat kejadian perkara. Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat Kapten Zhang sedang memeriksa ponsel yang ditemukannya, dan bawahannya yang bernama Xiao Bei sedang memeriksa CCTV. Kemudian Kapten Zhang pergi ke suatu tempat. Di rumah sakit, pria yang kecelakaan sadar dan melarikan diri. Pria itu bernama Choi Tin-ming. Kapten Zhang yang baru kembali ke rumah sakit mendapat telepon bahwa pria yang kecelakaan berhasil kabur dan langsung menghadang Tin-ming di depan pintu masuk. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya, Kapten Zhang dan anak buahnya berhasil menangkap Tin-ming. Kemudian Kapten Zhang mendapat informasi dan pergi menyusul truk dan mobil yang mengikuti truk tersebut yang diperlihatkan di awal film. Di sisi lain, Tin-ming yang berhasil ditangkap dibawa ke kantor polisi. Kemudian Kapten Zhang berhasil menemukan truk tersebut dan berbicara dengan pengemudi mobil merah yang mengikutinya, yang ternyata mereka adalah polisi dari Yiwejiang yang mencurigai barang yang dibawa oleh truk tersebut. Kapten Zhang meminta polisi tersebut untuk beristirahat, lalu meminta bawahannya untuk bergantian mengawasi truk itu. Kemudian scene berganti di kantor polisi. Terlihat Kapten Zhang sedang menginterogasi Tin-ming dan mengatakan bahwa kejahatannya akan dijatuhi hukuman mati. Tin-ming yang mendengar hal tersebut meminta bekerja sama dengan Kapten Zhang dan memberitahu semua informasi kepada Kapten Zhang karena ingin penangguhan atas hukumannya. Setelah mendapat informasi, Kapten Zhang menelpon bawahannya yang mengikuti truk hijau yang bernama Guo Xiang bahwa truk tersebut akan pergi ke sebuah pabrik di Erzhou. Setelah itu, Kapten Zhang dan Tin-ming pergi ke sebuah apartemen untuk menemui seseorang yang bernama Haha dan anak buah Kapten Zhang mengawasi dari samping kamar apartemen. Di sini, Kapten Zhang berpura-pura menjadi Chang. Setelah berbincang, Kapten Zhang dan Tin-ming pergi dan bersiap-siap untuk bertemu Chang yang asli. Dan kali ini, Kapten Zhang berpura-pura menjadi Haha karena Zhang dan Haha tidak saling mengenal. Saat berbicara dengan Chang, Kapten Zhang harus menggunakan narkoba agar penyamarannya tidak terbongkar. Informasi yang didapat dari Chang bahwa Kapten Zhang bisa bertemu Paman Bill di Yiwejiang besok siang. Di sini Paman Bill adalah bos sindikat pengedar narkoba. Setelah Chang pergi, Kapten Zhang mengalami reaksi dari penggunaan narkoba yang dibawa Chang. Setelah Kapten Zhang kembali normal, mereka pergi menuju Erzhou. Di sisi lain, truk hijau yang diikuti menabrak tumpukan batu karena pengemudinya mabuk. Anak buah Kapten Zhang memberitahu Kapten Zhang tentang itu. Kemudian, pengemudi truk itu menelpon ponsel Tin-ming dan mengatakan lokasinya kepada Tin-ming. Dan Tin-ming menjawab akan menemui mereka. Tin-ming pun dibekali alat penyadap dan kamera mini untuk mengawasi semua pergerakannya dan pergerakan yang ada di pabrik. Saat bertemu, Tin-ming menghajar dua anak buahnya dan mengemudikan truk itu sendiri menuju pabrik. Setelah sampai di pabrik, Tin-ming menceritakan kepada anak buahnya bahwa istri dan dua saudaranya meninggal karena ledakan. Mereka yang mendengar hal tersebut langsung mencari dupa. Karena waktu sudah malam, tidak ada toko yang buka. Jadi diganti dengan uang yang dibakar. Saat sedang membakar uang, anak buah yang dihajar Tin-ming meminta izin untuk kembali ke Yiwejiang dan kembali diikuti oleh dua polisi dari Yiwejiang. Di siang hari, Kapten Zhang kembali menyamar menjadi Haha dan bertransaksi dengan Paman Bill di lampu merah.
Setelah itu menyuruh Tin Ming untuk bertransaksi dengan HH. Tin Ming pun pergi dan bertransaksi dengan HH di pelabuhan. Saat bertransaksi, pelabuhan dikepung oleh para polisi yang dipimpin oleh Kapten Zhang dan berhasil menangkap HH. Di sisi lain, pabrik Tin Ming juga dikepung para polisi. Beberapa anak buah Tin Ming berhasil ditangkap. Tetapi, 2 orang melakukan perlawanan dan menewaskan beberapa polisi. Kemudian, 2 orang itu berhasil kabur melalui lorong ruang bawah tanah. Kapten Zhang yang mendengar hal itu marah kepada Tin Ming karena tidak memberitahu ada lorong ruang bawah tanah. Kemudian Tin Ming meminta kesempatan kedua kepada Kapten Zhang dan memberitahu bahwa Paman Bil hanya kedok dan ada 7 orang Hong Kong di belakang Paman Bil, dan mereka akan berada di pelabuhan dalam 1 jam. Kapten Zhang dan anak buahnya pun langsung mengawasi setiap pergerakan di pelabuhan. Setelah menunggu, Paman Bil datang bersama Chang, lalu mendapat perintah dari seseorang untuk menguji apakah benar pelabuhan ini milik HH. Seseorang itu juga berada di pelabuhan. Orang itu bernama Birdi. Kemudian orang itu meminta untuk bertemu lagi di sebuah klub nanti malam. Dan di malam hari mereka pun kembali bertemu. Saat membicarakan transaksi, sinyal yang digunakan Birdi untuk memerintah Paman Bil terputus. Tin Ming yang mengetahui hal itu langsung memberi kode kepada Chang. Kapten Zhang yang melihat hal itu langsung menodongkan senjata dan langsung mengamankan mereka bertiga. Dan dilihat oleh 7 orang itu. Mereka mulai berdiskusi apakah harus memperlihatkan identitas mereka kepada HH yang tidak lain adalah Kapten Zhang yang menyamar. Akhirnya, mereka bertujuh sepakat mengungkapkan identitas mereka dan meminta HH melepaskan Tin Ming, Paman Bil, dan Chang. Kemudian mereka pergi ke sebuah hotel. Paman Bil dan Chang dihajar karena tidak bisa menjalankan tugasnya. Di pagi hari, mereka pergi dari hotel dan Kapten Zhang mengikuti dari belakang. Kemudian mereka berhenti dan Tin Ming mematahkan penyadap suara yang diberikan Kapten Zhang dan mengungkapkan kepada Birdi dan 6 orang lainnya bahwa mereka telah dijebak dan telah diikuti. Kemudian Tin Ming berencana menabrak anak kecil, namun berhasil diselamatkan oleh Xiao Bei. Tetapi Xiao Bei malah tertabrak. Lalu terjadilah baku tembak antara kelompok Tin Ming dan Kapten Zhang. Di dalam baku tembak itu, 7 orang saudara tewas. Dan di sisi kepolisian juga banyak yang tewas dan terluka. Kemudian Tin Ming berhasil kabur dan Kapten Zhang mengejarnya. Dalam pengajaran, mobil yang dikendarai Tin Ming tertabrak mobil lain, yang ternyata itu adalah 2 anak buah Tin Ming yang berhasil kabur dari pabrik. Kemudian, baku tembak kembali terjadi antara Tin Ming dan 2 orang itu. Mereka marah karena Tin Ming bekerja sama dengan polisi. Kapten Zhang yang melihat hal itu hanya menunggu. Kemudian, Tin Ming yang terdesak berpura-pura menyerah kepada Kapten Zhang. Kapten Zhang pun menangkapnya dan memborgol Tin Ming di mobil. Lalu Kapten Zhang dan bawahannya mulai menyerang 2 orang itu, yang pada akhirnya mereka saling tembak dan sama-sama terkapar. Tin Ming yang berhasil melepaskan borgol langsung memanfaatkan situasi dan menembak semua orang yang terkapar, termasuk Kapten Zhang. Saat akan kabur, kaki Tin Ming terborgol dengan tangan Kapten Zhang sehingga dia tidak bisa kabur. Kemudian para polisi datang dan menangkap Tin Ming. Di akhir scene, terlihat Tin Ming yang dihukum mati karena kesalahannya, dan film pun